Halo, Bisa. kameranya di onin yuk. Buat presensi. Kita mulai sekarang ya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, ini Ibu presensi terlebih dahulu ya. Adila Mardiah, Hadir. kemudian Ahmad Farhan, Aldeverto, Apin Faisal, Ardita Muhammad, Arya Abi Prasetya, Ibu. Aziz Safa, Hadir. Danisya Nabila, Hadir. Devi Ika Fitriani, Dewi Mareta, Hadir, Bu. Dimas Rifki, kemudian Dwi Mawar, Ada. Ella Sepriana, ya, Ella Sepriana, Erna Putri, Hadir, Bu. Farisa Nurmadina, Hadir, Bu. Muhammad Dafa Ramadan, Muhammad Afif Ridwan, Najwa Destia, Noviana Dita, Olimvia Dwi Anti, Hadir, Bu. Purba Noviana hadir, Bu. Noviana ya, Purbaning Tias, Hadir. Putri Della Pujianti, Putri Lia Karunia, Hadir. Raihan Aditama, Rifin Fadila, Rian Dito, Hadir. Satria Duta, Hadir. Tegar Aziz, Hadir. Titin Evi, Hadir. Vika Hilda, Hadir. Vika Aulia, Hadir. Wantika Karnia, Hadir. Widya Anggraini, Zulfikar Ardi. Hadir. Ya. Nah, kemarin kan Ibu sudah menyinggung sedikit materi tentang teks ceramah. Siapa? Bu, saya belum. Saya belum. Ahmad Farhan. Terus siapa lagi? Rifin Fadila, Bu. Absen 5. Absen 11, absen 5. Absen 4. Absen 6. Absen 25. Absen 13. 16, Absen 4, Bu. Absen 4. 4 sudah. Siapa lagi? 13 sudah. 25 ya. Sudah semua? 16, Bu. 13. 16 sudah. 13 sudah. Sudah ya? Kan kemarin Ibu sudah menyinggung sedikit materi tentang teks ceramah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis isi, struktur, dan kebiasaan dalam teks ceramah serta dapat mengonstruksi tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebiasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Langsung saja Ibu akan menunjukkan contoh dari teks ceramah. Nanti kalian baca sebentar ya. Dan nanti Ibu akan sedikit bertanya tentang contoh tersebut.
Ibu bagikan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, coba itu dibaca sebentar. Nanti ibu akan memberikan sedikit pertanyaan. Dikasih waktu 5 menit ya. Saya Terlihat kan? tidak sama sekali. Kecil-kecil. Oh iya, sebentar. Ini ya, nanti kalau udah selesai nanti bilang, tak kebawahin. Maaf Bu, absennya gimana? Gimana? Absennya gimana? Apa gimana? Presensi berapa? 33. 33. Ya sudah. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Absen 3 Bu. Sudah belum. Absen 3 sudah. Terima kasih. Sama-sama. Dibaca ya. Maaf. Saya untuk apa saja Bu? Gimana? Atasnya Gimana? kalau di HP saya itu munculnya wallpaper kecil gitu Bu. Wallpaper kecil. Iya, wallpaper HP itu. Sebentar. Ora. Yang lain? Kamu ngono? Yang lain terlihat. Iya, jelas. Sinyalnya mungkin. Ini sudah Bu. Sudah ya. Sudah selesai? Sudah selesai bacanya? Sudah belum? Sudah Bu. Yang lain? Sudah. Ya. Sekarang Ibu kasih pertanyaan. Untuk ceramahnya itu tadi soal apa? Membahas tentang apa? Literasi. Ya. Ya benar. Contoh teks ceramah yang Ibu berikan tadi itu merupakan salah satu contoh peristiwa aktual yang sedang terjadi sekarang, yaitu pentingnya literasi di zaman serba cepat dan instan sekarang ini. Tanpa literasi yang kaya, seseorang akan mudah terhasut oleh berita bohong yang dapat menyebar jauh lebih cepat dari pesan kebaikan. Nah, baik, kali ini kita akan langsung ke materi. Ibu akan menampilkan PPT tentang teks ceramah. Sebentar ya.
Teks ceramah. Dari pengertian, teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Ceramah diperuntukkan untuk didengarkan oleh banyak orang. Medianya bisa dibicarakan langsung di kelas atau aula maupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, internet, dan media informasi lainnya. Kemudian, perbedaan pidato dan ceramah. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Kemudian, sedangkan ceramah itu bersifat lebih umum. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum dan mencakup semua bidang. Ceramah disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ya. Selanjutnya yaitu struktur teks ceramah. Yang pertama adalah pembuka atau tesis. Pembuka atau tesis berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua itu isi atau rangkaian argumen. Itu tuh berisi berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Kemudian yang terakhir yaitu penutup atau penegasan kembali. Penegasan kembali merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks ceramah. Ciri-ciri teks ceramah yaitu yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Kemudian yang kedua, disampaikan oleh orang-orang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang tertentu. Kemudian yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap topik yang sedang dibicarakan. Kemudian yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Kemudian yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Dan yang terakhir, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar jika itu dilakukan secara daring. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Belum ada. Sudah paham ya tapi? Nah, yang terakhir ini adalah ciri atau kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Banyak memakai kata orang pertama, kata ganti orang pertama atau tunggal, dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Ada yang tahu kata ganti orang pertama itu contohnya apa? Aku. Ya, benar. Ya. Terus ada lagi? Iya. Ya. Kemudian kalau kata ganti orang kedua jamak? Kalian ada semua. Ya, benar. Untuk yang kedua, untuk ciri kebahasaan yang kedua yaitu banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi, semisal topik yang sedang dibahas misalnya itu tentang kebahasaan atau sastra, maka akan muncul istilah-istilah baru, yaitu seperti
Mungkin ada prosa, puisi, kemudian ada majas, santunan berbahasa, dan sebagainya. Itu menyesuaikan dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian untuk yang ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan sebagainya. Kemudian banyak memakai kata kerja mental. Ada yang tahu kata kerja mental apa? Kata kerja mental. Iya. Kata kerja yang pada umumnya digunakan untuk mengajukan klaim. Iya, benar. Kalau contohnya? Melihat, mendengar, mencintai, khawatir, Iya. berpikir, mengerti. Tadi siapa Mbak Vika ya? Ya. Ya. Terima kasih Mbak Vika. Kemudian untuk kaidah yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif adalah kata-kata yang mengandung unsur ajakan, himbauan, mempengaruhi pembaca. ya. Kalau contohnya? Hendaklah, diharapkan, perlu, harus. Ya. Baik. Itu tadi sedikit materi tentang teks ceramah. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan memberikan tugas yang nantinya akan Ibu share di Classroom. Jadi nanti kalian menyimak video di YouTube. Kemudian kalian mengerjakan soal yang nantinya akan Ibu berikan juga di Classroom. Begitu ya. Ya, Bu. Ya. Sekian. Ini Ibu tutup ya. Ya. Ya, sekian dari Ibu. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan jika sedang berada di luar rumah. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Daftar hadir ya. Daftar hadir di Classroom juga ya. Soalnya untuk dokumen juga Ya. dikirim ke sekolah. Ya, yang hari ini ikut meeting berarti juga sebagai dokumen. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini ya? Ada. Apit tidak ada. Pinada, Bu. Apit ada. Tapi ada. Devi Devika. Devi ada. Bisa? Muhammad Jafar Ada, Bu. ada. Nasra ada. Nasra. Halo Nasra. Raihan. Tuh, Tegar. Tegar keluar Bu, ada. tadi. Ada, Bu. Ya. Ada. Rehan ada Rehan. Tidak ada. Ada. Rehan tidak hadir, Bu. Nasra juga tidak hadir. Tidak, Bu. Sama Putri Dela Pujianti. Putri Dila hadir. Oh iya, Hadir. hadir. Dimas tadi ada Mbak? Dimas tadi ada, Bu. Oh, Devi. Devi Ika tidak. Ya. Tika, oh yang satu lagi, Tika Hilda. Ika Hil. Tika Aulia. Ika Aulia hadir, Bu.
hadir tadi. Kan ada juga Vika Ida sama Vika Aulia. Nggih, hadir semua Bu. Oke, ya silakan kalian jaga tugasnya dari Putri sama juga mengerjakan, tetap sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa semangat ya Kak. Ya. Mhm.